Selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi guys. Hari ini kita akan ada program dari Jakarta Kendo Association, yaitu simpang seminar atau seminar wasit. Jadi nanti kita ikutan workshop bagaimana menjadi wasit yang baik. Dan kebetulan di sini teman-teman dari Jawa Timur juga datang, dari Bandung juga datang. Jadi bakalan ramai banget nih. Ya, keren lah pokoknya. Oke, stay tune ya guys. Ini adalah materi yang nanti akan kita pelajari kan. Untuk anak juga ya. Udah. Ya. Keren lah. Nanti kita pelajari dulu guys. Lumayan lah. Ya, sampai sini persiapannya. Oke, let's go. Oke, belum semuanya hadir, tapi yang hadir sudah cukup banyak. Oke, materinya sudah siap. Oke guys, mari kita ikuti, simak baik-baik. Datang Fujikawa Sensei, baru datang. Oke guys. Oke guys, di sini gue coba jelasin secara garis besar aja ya. Jadi secara garis besar aja sambil teman-teman nyimak videonya, saya coba jelaskan pelan-pelan. Jadi intinya dalam setiap pertandingan kendo, kalau misalkan kita mengikuti pertandingan atau misalnya ada CI match gitu, latihan CI, itu pasti yang paling berperan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah itu adalah wasit ya, tentunya simpang. Kalau dalam bahasa Jepang di istilah kendonya itu kita bilangnya simpang. Nah, di sini banyak aturan-aturan yang detail bagaimana caranya untuk memberikan penilaian yang baik gitu. Dan di sini kita diajarin gimana caranya menjadi simpang yang baik gitu. Dan banyak aturan-aturan yang gue dulu pernah belajar gitu ya. Kira-kira mungkin tahun 2011-an gitu atau 2012 kayaknya pernah ikut juga. Tapi sejak pandemi ini agak berubah teman-teman. Dari segi rulesnya, dari segi ada beberapa hal yang sedikit harus disesuaikan dengan pandemi ceritanya gitu. Nah di sini banyak yang harus kita ketahui apa aja, karena nanti kedepannya kan kita ngikutin aturan yang ada dari sana gitu. Mulai dari cara berdiri, maksudnya bukan berdiri sih, cara baris dari awal masuk ke ruang CI itu agak berubah. Terus ada aturan juga kalau misalnya teman-teman tahu Subaziriai atau clash pedang, Shinai ketemu Shinai, Suba ketemu Suba nempel, itu kita sebutnya Subaziriai teman-teman. Dan Subaziriai ini sekarang nggak boleh gitu. Jadi ada beberapa ketentuan kenapa nggak boleh, dan di sini dijelasin gitu. Kalau selebihnya sih kayak dari misalnya ipong atau poin-poin penting untuk dinilai terus masuk atau tidaknya sih kurang lebih nggak jauh beda sama yang dulu. Cuman ada beberapa hal yang memang ada sedikit penyesuaian gitu. Dan kalau buat gue sih yang paling penting di sini adalah pada saat lo jadi simpang atau pada saat kita berperan sebagai wasit, sebagai simpang, itu memang benar-benar nggak boleh ngaco teman-teman. Jadi kapan kita bisa kasih poin masuk, kapan kita bilang itu pelanggaran, kapan kita tahu bahwa itu tuh sebuah ketidaksengajaan atau hal yang disengaja, itu kita wajib tahu di sini. Dan di sini kebetulan saya dan kita semua diajarin gitu, dikasih tahu kira-kira gitu. Mungkin ini sedikit ngasih gambaran ke teman-teman gimana ribetnya
ribet teman-teman, karena ini juga yang bisa jadi simpang di sini yang bisa praktek itu dan 3 ke atas gitu. Jadi kebayang nggak ya, dari Q ke dan 1 aja udah lama banget gitu latihannya, apalagi ini harus dan 3 gitu, yang perform jadi wasit atau jadi simpang itu yang bisa dan 3 ke atas. Kalau belum dan 3 ya kita masih belajar aja gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ya saya harap nggak bosen sih ya ngelihat video yang satu ini, karena ini sebenarnya apa ya, tutorial banget, tapi saya nggak terlalu bisa gitu untuk ngasih tutorial detail, karena di sini kan sensei semua pakai bahasa Jepang dan itu diterjemahin sama junior saya Laura. Suaranya juga nggak terlalu jelas gitu, jadi saya bisa jelasinnya lewat sini aja gitu, mewakili sensei yang atau mewakili Minami Sensei di sini selaku kepala atau Sihang yang berperan untuk memberikan materi itu. Kalau Laura kan di sini tugasnya penterjemah gitu. Cuman karena suaranya kurang jelas, karena sorry ini kameranya juga terbatas, gua nggak bisa naruh mic di situ. Jadi ya mau nggak mau bisanya begini aja teman-teman. Semoga jelas ya gitu kira-kira. Ya jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan seputar penilaian atau seputar teknik yang masuk kira-kira yang seperti apa atau gimana, coba drop di kolom komentar, nanti coba kita bahas sama-sama gitu. Sekalian saya bisa tanya ke narasumber yang lebih valid lagi gitu. Karena saya sendiri juga kan masih belajar gitu. Jadi kita semua di Indonesia ini masih apa ya, harus banyak-banyak belajar dari sensei-sensei yang ada di sini gitu. Karena gimana juga ini untuk kemajuan kendo di Indonesia juga teman-teman. Jadi ya beginilah kira-kira. Oke, nikmatin aja videonya. Mungkin ini aja yang bisa saya kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan ada gambaran dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Atau buat kendoka yang baru mulai, mungkin kalian juga mungkin harus banyak-banyak belajar ya dari senior, dari sensei. Jangan malas belajar ya guys, karena saya aja masih belajar gitu. Saya yang udah 23 tahun belajar kendo ya masih terus belajar, kayaknya nggak habis gitu ilmunya. Gitu teman-teman. Oke, ya gini aja dulu. Silahkan disimak videonya sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Domo arigatou gozaimashita. Oke teman-teman, saya sedang bersama Bapak Iman. Ya, Bapak Iman nih latihan kendo sama saya tuh udah cukup lama ya teman-teman, udah lebih dari 10 tahun, over 1 decade. Dan sudah melalui ya banyak cerita ya Pak ya. Oke nih, sekarang yang mau saya tanya sama Pak Iman ini pendapat sih, opini gitu kan. Sejak pandemi kan banyak yang berubah ya. Di kendonya sendiri juga banyak berubah gitu. Dan hari ini tuh ceritanya tadi kita tuh baru ikut seminar wasit atau simpang seminar, dan ternyata detailnya banyak yang berubah teman-teman. Nah, kira-kira menurut Pak Iman sendiri, dari mulai yang dulu kita latihan terus pernah ikut simpang seminar sama yang sekarang tuh bedanya apa Pak Iman? Saya mulai latihan kendo itu udah cukup tua, 52 kalau saya. Wah, 52 baru mulai kendo. Iya enggak, 42. 42, oke. Saya sekarang 58, jadi udah sekitar 16 tahun latihan. Interesting. Pertama, kesehatan kita dapat. Kedua, networkingnya yang paling penting untuk kendo. Kendo ini saya lihat kan di internasionalnya hanya satu organisasi ya, hanya di bawah hanya satu organisasi, makanya cukup kompak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ikut kendo ini keuntungannya selain dapat kesehatan juga dapat yang lain lah, olahraga, sportivitas, networkingnya yang paling bagus. Networking internasional. Jadi kalau sewaktu-waktu ditugaskan atau studi di tempat ya terutama mancanegara, kan relatif nggak punya teman, bawa bogu, cari dojo, langsung dapat teman dan sangat dekat langsung. Kemudian kalau untuk kendo ini butuh effort yang
cukup tinggi lah, fokus ya. Untuk mengenai simpan tadi memang detailnya lebih banyak sekarang, lebih banyak aturannya kayaknya lebih ketat ya. Ketat ya. Tapi oke lah, itu kita bisa belajar. Yang penting spiritnya kejaga ya. Spirit. Sama networking itu mahal. Networking is mahal. Ilmu baru tuh, networking itu mahal guys. Jadi semangat lah ya. Oke, kita Gitu kendo aja. terus. Siap. Thank you Pak Iman. Ya, thank you. Oke guys, lanjut ya.